Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada kita masih berpuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kita pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam mudah-mudahan semuanya terlimpahkan kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai moderator, Kang Adel sebagai pemateri, Kang Irfan sebagai praktek ngaji. Baik, praktek mengajar tentang model penggalan. Praktek pertama-tama adalah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilangsungkan kepada pemateri Kang Adel waktu dan tempat tersebut. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memperjelaskan tentang model penggalan atau disebut dengan preventif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Sidik. Oke, yang pertama yang akan dijelaskan dalam sebuah model penggalan, coba bisa dilihat dengan pengertian model penggalan atau disebut model preventif. Model preventif ini adalah susunan kurikulum tradisional yang memisahkan berbagai macam disiplin dan bisa juga disebut dengan merupakan model pembelajaran konvensional atau disebut dengan umum. Ya, kenapa dalam sebuah pengertian model penggalan ini adalah mata pelajarannya yang tidak bisa yang dipisahkan dan jangan ditumpang tindihkan. Lanjut, Miss. Yang kedua yaitu keuntungan dan kelemahan penggalan preventif. Yang pertama, kelebihan model penggalan preventif. Satu, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Dan kelebihan yang kedua yaitu materi pembelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Dan yang ketiga yaitu menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmu secara luas. Itu kelebihan dari model penggalan. Dan kekurangannya dalam model penggalan itu adalah yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda. Yang kedua yaitu model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku dan konsep yang dikuasai siswa. Dan yang terakhir yaitu tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Itu kekurangan dari model penggalan preventif. Lanjut. Yang ketiga yaitu manfaat model penggalan atau preventif. Salah satu manfaat dari model penggalan itu adalah menjaga agar suatu mata pelajaran terjaga keasliannya dan kemurniannya. Jadi tidak tercampuri oleh mata pelajaran yang lainnya. Itu manfaat dari model penggalan preventif. Dan yang seterusnya yaitu kegunaan model penggalan preventif. Kegunaan model penggalan preventif ini adalah akan berguna apabila diterapkan pada sekolah dasar yang siswanya memiliki berbagai macam karakter dan berbagai macam bidang ilmu. Tetapi dalam model penggalan preventif ini sangat bermanfaat terhadap pada tingkat menengah atas dan universitas. Kenapa sangat bermanfaat? Karena siswa akan mendorong untuk menentukan dan mengkhususkan bidang keahliannya yang memiliki suatu serangkaian aktivitas seperti monitoring, pelatihan serta kerjasama belajar. Itu penerapan. Sekarang penerapan dalam model penggalan preventif. Nah, di sini menurut Ograti 1991 model preventif ini sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran. Misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Tetapi di sekolah dasar juga bisa diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Tergantung bagaimana guru bisa mengemas pembelajarannya sebaik mungkin agar bisa lebih bermakna dalam mengikuti pembelajarannya.
Sekian dan terima kasih yang saya menjelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya terima kasih kepada kami kader yang telah menyampaikan ini dengan luar biasa sekali. Dilanjutkan tersusul dengan praktek model penggalan yang akan disampaikan oleh Kang Irfan kepada Kang Irfan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, coba ketua kelasnya bisa disiapkan dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya coba kalian lihat teman di samping kiri kalian, di kanan kiri kalian, di depan atau di belakang kalian. Takut ada yang tidak masuk. Masuk semua? Alhamdulillah 20 siswa ya yang hadir pada hari ini. Nah, sekarang sebelumnya coba Bapak pengen tahu. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan materi tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan? Oh, bagus. Bagus apa bagus? Oke, baik. Jadi minggu kemarin kita telah menjelaskan sumber energi alternatif. Oke. Jadi apa kemarin sumber energi alternatif? Baik. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan energi utama. Contohnya apa? Gas, batu bara. Oke, yang selanjutnya kemarin juga kita menjelaskan macam-macam sumber energi alternatif. Masih ingat enggak? Macam-macam energi alternatif itu apa saja? Ya, ayo apa? Bagus, angin, apa lagi? Panas global. Yang ketiga apa? Gelombang laut. Oke, sekarang kita akan membahas atau menjelaskan salah satu dari macam-macam sumber energi alternatif. Kita akan menjelaskan macam-macam, yaitu yang pertama angin. Sumber energi alternatif. Coba kalian bisa diperhatikan gambar yang Bapak lihat. Nah, coba kalian lihat, kelihatan? Nah, benar. Ini adalah gambar kincir angin. Ya. Apalagi yang ada di pikiran kalian? Oke, negara Belanda, benar. Kenapa negara Belanda? Karena negara Belanda adalah negara kincir angin. Ya. Oke. Nah. Minggu kemarin Bapak telah memberikan atau mengumumkan bahwasanya untuk minggu sekarang itu kalian harus membawa alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat proyek kincir angin. Apakah kalian membawa? Oke, bagus, bawa semua ya. Nah, sebelum kita membuat proyek kincir angin, kita melihat dulu tayangan video yang akan diputar oleh Bapak di depan. Oke, coba kalian lihat dulu sebentar. Ya. Terus setelah kalian lihat video tersebut, apakah menurut kalian tugas proyek ini susah atau gampang? Gampang, bagus, gampang ya. Nah, sebelum itu kita bagikan kelompok dulu ya. Coba kita bagi kelompok dulu. Ada 20 orang ya, kita bagi kelompok menjadi 4. Ya, cara membagikan kelompoknya bagaimana Bapak? Coba kalian hitung 1 sampai 4 ya. Ketika teman kalian ada yang nomor 1 dan nomor 1 lagi, nah silahkan kalian bergabung dengan nomor 1 lagi. Ketika kalian mendapat nomor 2 dan ada yang nomor 2 lagi, kalian bisa bergabung dengan kelompok 2 dan seterusnya. Oke, baik, silahkan kalian membentuk kelompoknya dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sudah bagus. Coba sekarang kalian bisa langsung membuat proyek kincir angin semenarik mungkin, sebagus mungkin dan sebaik mungkin ya. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan dulu dengan teman-teman kalian sekelompok dan berdiskusi. Jika tidak menemukan jawabannya, bisa kalian tanyakan ke Bapak ya. Silakan kalian kerjakan proyek ini dengan teman sekelompoknya ya. Terus yang kedua, Bapak akan memberikan angket ya. Angket ada 2 lembar. Yang pertama di sini tertulis ada langkah-langkah cara membuat tadi proyek kincir angin. Ya, takutnya kalian lupa tadi melihat tayangan video, Bapak buatkan lagi
membuat kincir angin. Nah, yang kedua, di sini kalian akan diberi pertanyaan, ya, pertanyaan dan kesimpulan. Kalian bisa isi dengan teman-teman sekelompoknya. Oke. Sekarang Bapak bagikan akhirnya ya. Ya, 1, kemudian kelompok 3. Oke. Gimana? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Bagus. Kelompok 2 sudah. 3 belum. Kenapa belum? Oke, kelompok 4 sudah. Bagus. Sekarang coba sambil menunggu yang dulu, kelompok 1 bisa maju ke depan mempresentasikan proyek kincir anginnya. Coba. Oke, bagus. Kelompok 1. Kelompok 2 boleh maju. Wih, bagus. Kelompok 3 sudah belum? Masih belum. Coba kita lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 silahkan maju ke depan. Bagus. Oke. Nah, jadi Bapak lihat kalian dalam proyek kalian yang kalian presentasikan semuanya bagus dan menarik ya. Tapi saya masih ada satu kelompok yang belum bisa menyelesaikan kincir angin itu dengan baik ya. Gak apa-apa, Bapak masih apresiasi. Dan untuk kedepannya tolong yang mengerjakan tugas itu harus maksimal mungkin dan dibereskan. Oke. Coba sekarang kumpulkan proyek kincir anginnya per kelompok Bapak. Oke. Sekarang Bapak akan mengumumkan proyek kincir angin dari kelompok mana yang paling terbaik. Ya. Oh, ternyata yang paling terbaik itu adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus ya. Nah, oke, bagus. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan proyek kincir angin dengan baik. Tapi mungkin ada satu kelompok yang belum bisa menyelesaikan, tapi tidak apa-apa. Kedepannya harus diselesaikan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya angin adalah sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi manusia. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempraktikkan tentang bagaimana. Nah, jadi kesimpulannya dari model fragmented ini adalah jadi mata pelajaran itu harus fokus, jadi tidak boleh dikaitkan dengan pelajaran yang lain. Misalkan pelajaran IPA tidak boleh dikaitkan dengan pelajaran PAI atau IPS dalam pembelajarannya. Yang kedua, keterampilannya misalkan ada guru bahasa sedang menjelaskan tentang bahasa Inggris. Nah, guru bahasa itu dia mengajarkan tentang listening atau mendengarkan kata-kata asing ya. Nah, itu tidak boleh dikaitkan atau ditimpangkan ke penulisan dan membaca. Jadi fokus untuk mendengarkan saja dan tidak boleh nulis atau membaca. Oke? Ya, terima kasih. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.